Ibu mau nanya, kalian pernah nggak sih ngalamin luka? Nah, setelah beberapa hari, apa yang terjadi pada luka kalian? Ya, betul sekali, luka kalian pasti akan sembuh. Kalian tahu nggak kenapa luka kalian itu bisa sembuh? Ya, karena adanya pembelahan sel. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pembelahan sel. Tujuan dari pembelahan sel adalah untuk mengetahui fase-fase pembelahan sel dan juga mempermudahkan kalian untuk memahami materi selanjutnya. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu pembelahan sel? Ya, bagus sekali. Jadi pembelahan sel adalah proses di mana sel akan membelah menjadi dua ataupun lebih sel baru. Nah, pembelahan sel ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Ada 3 alasan yang mendasari. Ada yang tahu apa saja? Iya, bagus sekali. Jadi ada pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, untuk pertumbuhan seperti yang kita ketahui bahwa ciri dari makhluk hidup adalah melakukan pertumbuhan. Nah, makhluk hidup ini dapat tumbuh karena adanya pembelahan sel. Kemudian yang kedua adalah untuk perbaikan, seperti contohnya tadi pada luka kalian. Perbaikan ini terjadi untuk memperbaiki jaringan yang telah rusak. Terus yang terakhir adalah untuk reproduksi. Reproduksi ini terjadi pada sel kelamin untuk pembentukan individu baru. Nah, untuk membentuk individu baru itu dilakukan dengan proses pembelahan dari sel. Nah, pembelahan sel ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel hidup atau sel somatik pada makhluk hidup. Terus bagaimana dengan sel meiosis? Ya, bagus sekali. Sel meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Gimana, paham dengan penjelasan Ibu? Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase. Kromosom akan menebal, kemudian sentriol akan membentuk benang-benang spindle. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses metafase. Pada proses metafase, kromosom ini akan berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian sentriol yang membentuk benang-benang spindle tadi akan menuju ke kutubnya masing-masing. Dilanjutkan dengan proses anafase. Nah, pada proses anafase ini benang-benang spindle tadi akan memendek yang menyebabkan kromosom tertarik ke kutubnya masing-masing sehingga menghasilkan pada proses terakhir yaitu telofase akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Maksudnya di sini adalah yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Bagaimana? Sudah paham dengan proses pembelahan mitosis? Kita lanjut ke pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi 2 tahap. Yang pertama adalah meiosis 1 dan yang kedua ada meiosis 2. Untuk meiosis 1 ada profase di mana di sini kromosom akan menebal kemudian akan mengganda dan sentriol akan membentuk benang-benang spindle. Kemudian dilanjutkan dengan proses metafase di mana sentriol akan menuju ke kutubnya masing-masing. Kromosom akan berjejar pada bidang pembelahan. Dilanjutkan dengan proses anafase. Benang spindle akan memendek yang menyebabkan kromosom tertarik ke kutubnya masing-masing dan dilanjutkan dengan proses telofase yang akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Membran inti akan mulai terbentuk kembali. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelahan meiosis 2. Ada profase 2 di mana membran inti yang telah terbentuk tadi akan pecah kembali dan mulai menghilang. Kemudian sentriol akan membentuk benang-benang spindle. Setelah itu dilanjutkan dengan proses metafase 2. Pada proses metafase 2, sentriol akan berada pada kutubnya masing-masing. Kemudian kromosomnya tadi akan berjejar pada bidang pembelahan. Kemudian dilanjutkan dengan proses anafase 2. Pada proses anafase 2, benang-benang spindle akan memendek yang menyebabkan kromosom tertarik ke bidangnya masing-masing sehingga pada proses telofase menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid.